tiba-tiba dia bilang, ya nyalain lampu, listrik mati gitu kan. Padahal listrik nggak mati. Artinya Pak, dia sedang tidak melihat, buta. Ada fase di mana rasa makanan tuh asin semua. Jadi ini asin, kok anggur asin ya? Baru saya ingat, oh iya saya kan sakit. Kalau saya tidak lakukan ini, bedah otak, apa yang terjadi? Paling ringan koma, dijelaskan. Paling ringan koma, paling berat ya meninggal. Ketika divonis meninggal itu stres benar-benar itu pengalaman yang paling berat. Saya masih menggunakan alat prof, tidak dilepas begitu saja karena harus maintenance badan saya. So, welcome to Cancer Survivor and this is their story. Pagi-pagi nonton orkes, Cakep. menikmati simfoni dan nada do re mi. Cakep. Kembali lagi bersama Cancer Survivor Podcast. Cakep. Kali ini bersama Bu Meli dan juga suami. Ya. Ya, selamat datang Bu Meli dan Pak Rozi ya datang, ya. di studio Cancer Survivor Podcast. Bu Meli ini adalah seorang penyintas kanker otak, sudah bertahan selama lebih dari 10 tahun, betul. Dan di sini ditemani sama suami tercinta yang sudah menemani naik turun perjalanan kesehatan Bu Meli ya. Saya belum tahu banyak sebenarnya tentang Bu Meli dan Pak Rozi. Karena biasanya saya baca dulu gitu di blognya, misalnya cerita tentang perjuangan Bapak dan Ibu gitu, atau mungkin masa-masa di mana pertama kali Ibu divonis dan sebagainya. Itu saya belum tahu gitu. Tapi walaupun saya masih banyak yang pengen saya ketahui tentang Ibu dan Bapak, saya mau mengawali podcast kita kali ini dengan pertanyaan. Aku mau ditanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu itu diibaratkan dengan sebuah kendaraan, kendaraan apa yang paling tepat menggambarkan seorang Pak Rozi dan Bu Meli? Boleh dari Pak Rozi dulu atau Bu Meli dulu? Maksudnya untuk menggambarkan apa? Misalnya, hubungan rumah tangganya atau secara keseluruhan aja. Mungkin LRT gitu, karena saya ini pejalan yang cepat gitu misalnya. Saya udah mengalami banyak perjalanan dan itu saya lalui dengan gitu cepat. Atau mungkin delman gitu. Karena selama ini saya mungkin menikmati pemandangan, menikmati apa yang diberikan Allah. Atau mungkin mau spesifik, Bapak adalah motor NMAX atau mobil Alphard. Kalau Ibu gimana nih? Udah mau jawab kayaknya. Saya yang jelas supir akap ya. Antar kota, antar provinsi. Saya 24 jam dengan beliau. Jadi saya bisa dibilang sopir atau cadangan atau bahkan kondektur karena duitnya juga di saya. Jadi kalau diibaratkan sebagai kendaraan, Ibu ini bis akap ya? Iya, gitu. supirnya. Oh, supirnya malah. Saya supirnya, beliau bisnya. Kemana pergi ya selalu sama-sama. Oke, ini belum apa-apa udah ngomongin kebersamaan. Kalau Bapak gimana Pak? Kalau saya menggambarkan istri saya itu kalau diibaratkan dengan kendaraan, itu mobil kendaraan off-road. Wih, kenapa tuh Pak? Lebih jadi, parah. Menerjang jalan-jalan apa saja yang penuh dengan tantangan. Terus kemudian ada kan kalau kita mobil off-road dia di hutan, terus kemudian di daerah yang terjal yang penuh dengan tantangan gitu. Tapi menjalaninya dengan happy gitu. Jadi istri saya ini ya banyak tantangannya dalam menjalani kehidupan. Ibu atau Bapak yang mobil off-road? Ibu oh, dong. Ibu. Oh, gitu. Banyak tantangannya dan menyukai tantangan juga gitu. Tapi dinikmati dengan happy, dengan gembira. Itu. Emang Bu, selama perjalanan hidup Ibu selama ini, kira-kira tantangan, kalau tadi Bapak bilang tentang tantangan apa aja yang sudah Ibu rasa pernah lewati gitu? Wah, banyak ya Bu? banyak. Yang bisa. paling merasa mungkin tantangan yang paling berat selama hidup? Semuanya saya alami sampai hidup di trotoar, udah ada
keluarga juga ya berjuta fitnahan. Mungkin itu juga yang buat saya jadi cancer. Salah satu pemicu cancer itu kan karena punya kepribadian yang tertutup ya Mbak. Salah satunya saya orang yang cukup tertutup untuk apa yang saya rasakan. Saya tapi saya terbuka sama suami. Oh, oke. Terbuka, saya menceritakan saya benci siapa, nggak suka siapa, saya cerita. Semenjak divonis cancer. Sebelum itu Diam, apapun diam, dibilang apapun diam, kondisi apapun diam. Saya jalani aja apa yang Allah berikan ke saya. memang Ibu itu divonis kanker pada tahun 2011 ya, bulan Desember ya. 2012. 2012. Iya, awal. 13 tahun yang lalu ya. Iya, 13 tahun lalu itu. Saat itu kondisinya memang Ibu sudah lama sakit gitu. Enggak, Oh enggak. enggak ada yang berasa Mbak. Oh. Saya lagi masak. Waktu itu sama anak saya Karim, dia masih SD kelas 5 kalau nggak salah. Saya di Bandung di rumah, kok tiba-tiba sakit. Sakit, bukan sakit kepala, sakit seperti di palu, seperti di kapak. Badannya Kepala. kepalanya. Jadi Perih gitu kali ya? Atau kalau di kapak tuh? sakit Mbak, sakit. bukan perih, Bukan tapi perih. hilang sesaat. Jadi rasanya kayak, maaf ya, tak, au gitu kan. Udah saya ini apa sih gitu, ada apa? Terus tak, au, teriak. Anak saya kan bangun, kenapa Uma? Apa ya ini? Dan itu berdurasi makin kenceng. Awalnya cuma 5 menit sekali, lama-lama makin kenceng. Anak saya telepon, bapak lagi di luar waktu itu, lagi ya agak jauh lah di telepon. Saat itu juga ya dibawa ke rumah salah sakit satu di rumah Bandung. sakit di Bandung swasta ya, yang terdekat dari rumah. Itu pun saya geli Mbak, karena berisik. Saya nggak bisa nahan bunyi mulut saya, menahan sakit. Jadi depan pasien yang lain, au gitu, maaf semua, au gitu lagi. Dan itu refleks aja terus, refleks berdurasi. Kemudian apa sih kata dokter waktu itu, dikasih obat penawar sakit atau apa ya? Ada koditam Ya akhirnya sama analsik. beberapa kali dikasih penawar sakit, katanya tidak mempan. Akhirnya minta izin diberikan obat sejenis ya Penenang atau? yang melebihi orang normal. Nah di situ beliau memutuskan sepertinya ini adalah kita harus lanjut pengobatannya, katanya gitu ya. Kemudian dirujuk MRI ke rumah sakit swasta di Bandung juga masih. Nah itu 2 kali MRI ya, karena nggak kelihatan. Akhirnya pakai kontras karena mungkin ada tempurung kepala ya. Ternyata katanya ada, yaitu kansernya aktif menyerang saraf yang masih aktif. Jadi sebetulnya menurut dokter posisi tumbuhnya kanker itu sarafnya sudah rusak, makanya beliau tumbuh si kanker itu di situ. Menyerang sisi kepala yang lain, dan di situ sarafnya masih bagus. Jadi mereka berantem tuh rasanya ya sakit, katanya begitu. Padahal sebelum itu nggak ada tanda-tanda emang sudah sering sakit kepala gitu. Tapi dari SMP saya konsumsi obat lambung dan sakit kepala itu hampir seminggu 3 kali ya. Tapi itu sebenarnya obat warung sih. Saya pikir ya biasa aja sakit kepala sama. Tapi ternyata kalau dari menurut dokter mungkin pertumbuhannya memang lama karena sudah sekian belas tahun lalu atau apa gitu. Ya akhirnya kan saya mau sabar diri juga. Selain karakter saya yang tertutup, juga makanan. Makanan ya MSG-nya bukan dimasak lagi Mbak, begini. Oh iya. Kayak anak kecil dulu ya. Oh iya. Mang Mungkin generasi Mecin ya. Iya, mang nyungkeun kan enak tuh dijilatin gitu, saya ingat. Tapi bukan berarti menyalahkan itu. Saya juga punya karakter yang apa ya Mbak? Saya lebih suka kelihatan happy. Biarkan orang lain tahu saya bahagia, meskipun apa yang saya rasakan cukup dengan Allah saja. Itu aja sih yang
dari dulu. Tapi ada beberapa dokter setelah pengobatan berlanjut ke rumah sakit swasta di Jakarta, beliau selalu bilang, kamu kenapa? Gak apa-apa dong, kamu kenapa? Apalagi waktu amnesia tuh ditanya sama dokter, kamu kenapa? Ada masalah apa? Itu setelah divonis kanker. Ya, setelah divonis kanker itu. Nah, beliau yang memaksa saya mengatakan apa yang kamu rasakan. Gitu. Kalau enggak nanti amnesianya lama. Oke, berarti amnesia ini adalah salah satu efek dari sakit kanker itu. Iya, prosesnya. Tapi ketika diagnosis itu akhirnya tegak gitu, ini kanker, ibu langsung tahu atau mungkin malah yang tahu itu bapak dulu gitu? Enggak, langsung ya sama dokter yang di Bandung itu. Beliau sih kayaknya mengatakannya berat. Cuma dulu memang almarhumah ibu saya kanker juga di torak. Jadi waktu saya usia 25 itu mama kanker di torak, besar sebesar bola tenis. Jadi ketika itu saya selalu diajak diskusi oleh dokter. Karena mungkin tahun 99 itu masih agak nightmare banget gitu ya kanker itu. Ya begitupun buat saya. Jadi dokter itu selalu menjelaskan ini lomel jenis kanker tuh. Saya kan nggak ngerti juga medis, cuma saya berusaha mengerti. Jadi kalau kanker tuh harusnya begini. Kemungkinan mama kamu tuh orang tertutup begini. Jadi dokter menjelaskan bagaimana perkembangan saraf di dalam tubuh kita. Kalau kita happy, dia imun baik. Tapi kalau kita unhappy, batin kita imun turun. Saya juga ngerti itu imun apa waktu itu kan. Yang penting saya menghadapi penjelasan tentang kanker itu dari tahun 99. Jadi ketika hasil MRI disampaikan di apa itu ya namanya itu di dokter saraf itu, saya langsung tanya, dok itu kanker masa ya? Saya bilang masa. Masa. Kok kamu tahu? Iya tahu. Apa itu? CA. Oh kanker ya. Gitu. Dokternya juga sempat, kok kamu nggak apa-apa gitu? Ya nggak apa-apa, terusin aja. Saya harus apa? Saya bilang gitu. Kan waktu dulu almarhumah ibu saya pun beliau juga sama divonis meninggal, saya juga divonis meninggal. Beliau berusaha untuk mama teh mau meninggal ya gitu, tapi mama mau usaha dulu, mau dioperasi, mau apa, beliau semangat dan saya ingat itu. Jadi saya pikir ya kita hadapi saja, kan semua orang juga ujungnya meninggal ya mbak, gitu. Jadi ketika itu langsung dokternya menjelaskan dan dirujuk ke RSCM ya, ke RSCM. Kalau Bu Meli berarti mungkin memang orang yang sudah terbentuk kuat, entah ya dengan segala apa yang sudah pernah Bu Meli jalani gitu ya. Jadi ketika tahu divonis kanker pun, ya lanjutkan dokter gitu vonisnya gitu ya. Dan saya mau dengar gitu, tanpa mungkin saya tahu mungkin kaget gitu ya, enggak. Kaget sih iyalah, kaget kan ya, tapi merasa dulu ibu saya juga pernah ngalamin itu gitu dan berusaha tenang. Itu Bu Meli. Kalau bapak aduh istri gue nih gitu, anak-anak ada berapa Pak putra putri saat itu? 12 tahun yang lalu. 3 ya, masih 3. Ada anak-anak mungkin usianya masih pada kecil, gimana tuh Pak? Ya waktu itu kan karena kita banyak diskusi ya, dan sebelumnya ibu ini kan sering sakit kepala. Ya, cuma seperti tadi dikatakan kita minum obat-obat warung aja gitu ya. Sakit kepala minum obat, nyerinya selesai. Nanti berapa jam atau besoknya sakit lagi, minum obat itu selesai. Kita beli di apotek atau di warung biasa. Nah, sampai kemudian tiba masanya sakit itu durasinya makin dekat dan rasanya saya ngelihat gitu ya, dia semakin kesiksa gitu. Jadi, sakitnya jadi lebih intens, secara fisiknya Bu Meli juga awalnya nggak mau dibawa gitu ke dokter, nggak mau kita periksa karena cukup lah pakai obat itu juga selesai gitu. Memang reda gitu. Nah sampai kemudian tadi dibawa ke rumah sakit, terus dirujuk ke rumah sakit yang lainnya, di MRI, di kontra semua. Begitu dijelasin itu
masa CA gitu, dan beliau kan lebih paham ya karena dulu mendampingi Ibu. Jadi ya memang agak drop gitu. Saya melihatnya ini sesuatu yang besar nih dari Allah nih, berarti ganjarannya juga insya Allah lebih besar lagi gitu. Kalau ringan-ringan aja ganjarannya kipas angin kali gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kemudian kita diskusi, ya ini seperti ini. Ketika sudah tahu barangnya ini apa, kemudian kita cari literaturnya dan konsultasi dengan dokter, apa yang kemungkinan terjadi, gitu. Apa yang kemungkinan terjadi, yang akan terjadi, fase-fasenya, terus kemudian apa yang harus kita lakukan, gitu. Itu banyak dapat masukan dari dokter-dokter gitu, termasuk apa nantinya karena CA-nya itu ada di otak ya, jadi itu akan berpengaruh terhadap memori, daya ingat gitu. Yang paling dekat itu nanti lupa di beberapa peristiwa yang dekat-dekat, kayak yang lalu-lalu bisa ingat gitu kan. Oh itu disampaikan sama dokter ya? Disampaikan nanti di itu. Nah sampai kemudian sempat ada pilihan untuk bedah otak ini ya. Ya, biopsi dulu. Biopsi di bedah otak ya. Dari situ kemudian sudah disepakati kita akan lakukan bedah otak. Ya, sudah disepakati, sudah bikin perjanjian, harus tahapannya di biopsi dulu, sudah juga perjanjian. Nah, saya ada kira-kira 2 hari sebelum operasi sebelum biopsi untuk biopsi dulu. Itu saya datang ke seorang ustadz ya, seorang ustadz, saya diskusi, kemudian saya bilang, Ustadz mohon doanya, istri saya mau operasi bedah otak, terus kemudian mau biopsi gitu, mohon doanya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, apa penyakitnya, apa gejalanya, saya ceritakan, terus dia bilang, coba didiskusikan, dikonsultasikan dulu dengan Profesor Warsito gitu. Beliau punya alat yang bisa diikhtiarkan untuk menyembuhkan penyakit kanker gitu. Profesor Warsito ya? Iya, bukan dokter berarti ya? Bukan, Profesor Warsito. Kemudian dijelaskan bahwa beliau juga pernah jadi staf ahli di Kementerian Ristek gitu. Akhirnya dari situ saya coba datangi konsultan, kemudian digambarkan juga persis seperti yang disampaikan dokter gitu, gejalanya seperti apa karena di otak, kemudian prosesnya akan seperti apa ya, dijelaskan. Habis itu kita ambil terapi yang seperti itu gitu. Jadi berarti operasi yang tadi bedah otak itu belum dilaksanakan gitu. Tapi akhirnya ibu mengalami juga masa amnesia itu dan sebagainya itu. Iya. Mengalami. Semua fasenya teralami. Pada akhirnya kan tadi mencoba terapi ya, terapi ya, nggak jadi bedah otak gitu. Tapi gejala-gejala yang sudah disampaikan sama dokter itu ada tetap dialami gitu. Jadi artinya sakit kanker ini tidak terlihat misalnya mereda gitu atau hilang setelah terapi. Pada waktu itu proses terapi ya tetap merasakan nyeri, sakit itu, ada obat yang dikonsumsi untuk meredakan gitu. Obat penawar sakitnya ada penawar sakitnya diberikan juga. Kod hitam, kadang-kadang ada suntikan juga kalau sampai tidak kuat ya. Ini dokter di rumah sakit swasta. Dua pengobatan. Terapinya menggunakan 2 cara. Alat terapi untuk kansernya itu dari Profesor Warsito. Terus waktu itu ya, terus untuk perkembangan kansernya kita ke rumah sakit. MRI. Jadi hampir sebulan sekali di sebulan sekali saya MRI waktu itu. Dan alhamdulillahnya dokternya juga kita jelaskan tentang terapi yang kita dijalani di Profesor Warsito dengan helmnya, kemudian kita serahkan, kita jelaskan alatnya begini. Terus beliau bilang, ya sudah, ini ada kemajuan gitu. Karena yang waktu itu kalau nggak salah sebesar 3 cm masanya sebesar 3 cm, terus kemudian mengecil kan setiap MRI dengan kontras
kepala itu hampir sebulan sekali kalau nggak salah. Sebulan sekali selama 2 tahun ya. Di tahun 2012. Iya, 2013 itu dijelas ya. ketika dokter melihat ada perkembangannya, kemudian dokter bilang terus aja dilanjutkan. Nanti kita lihat ini seperti apa gitu. Tapi dia resepkan kalau dia sakit hanya dikasih obat penawar. Terus dokternya juga bilang, Profesor Waris itu bilang apa terkait obat-obatan? Suruh makan buah-buahan aja yang banyak. Sudah itu jalankan. Saya cuma resepkan obat yang pengurang rasa sakitnya gitu. Waktu itu. Jadi kombinasi antara terapi dan juga tetap dokter gitu ya, pengawasan dokter. Iya, tetap. MRA rutin dan sebagainya. Iya. Rutin dan memang hanya obat medis ya yang bisa memberikan reda sakit segera. Itu segera tuh hanya medis gitu kan waktu itu. Yang diarahkan sama Prof tuh saya makan 7 macam buah sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Buahnya apa terserah. Cuma buah. Ya. Gak ada gitu kan yang lain, ada protein misalnya. Albumin sih albumin waktu itu apa? Selesai ini ya, waktu selesai malah udah membaik baru albumin. Nah, albumin ketika itu adalah apa sih albumin? Albumin itu suplemen, ikan, semacam suplemen yang dari ikan gabus. Gabus ya. Gitu. Tapi ketika itu saya juga konsumsi ekstrak daun sirsak dan kulit manggis. Itu saya memang banyak juga itu ketika lagi repot-repotnya. Sama buah pun alhamdulillah Prof tidak memberikan aturan yang berat ya. Kecuali saya pakai alat 16 jam sehari, kemudian buah sebanyak-banyaknya. Tapi yang saya senang berobat dengan Prof itu, dia tetap membahagiakan saya, beliau itu keputusannya. Saya itu kan penggemar kopi hitam pahit Mbak, dan nggak boleh, yang cancer itu nggak boleh. Menurut dokter? Ya sama dokter dan literasi kan seperti begitu ya, sate apa daging merah, sementara saya suka banget gitu. Nah Prof itu menaikkan kebahagiaan saya, itu serah boleh tapi buah dulu gitu. Dengan menurunkan standar ini ya, keketatan konsumsi gitu ya. Tapi buah dulu ya 7 macam. Kadang-kadang udah kenyang juga sih, jadi nggak jadi minum kopinya. Jadi buah tuh full, saya memang buah waktu itu full, cuma karena di otak jadi saya tuh merasakan gempa setiap saat. Jadi saya hanya tidur di tempat tidur selama 2 tahun, naiklah 20 kilo badannya karena memang tidak bergerak. Nggak berani saya bergerak karena jatuh Mbak. Jatuh keseimbangannya, Masya Allah waktu itu. Jadi hanya diam di tempat tidur, makanan-makanan yang sehat, jadi gendut gitu. Nah tapi perkembangannya ya alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kondisi tidur bed rest itu dengan pakai alat terapi. Karena 16 jam sehari. Lama karena ada tempurung kepala ya, jadi agak lama terapinya itu. Dan mungkin ada beberapa yang setelah sekian bulan diatur ininya apa kekuatan daya alatnya atau apanya itu diatur juga. Karena sebulan sekali juga saya hasil MRI konsultasi dengan dokter di rumah sakit swasta itu, kemudian saya temuin Prof, disampaikan begini gitu. Jadi alhamdulillahnya saya dapat pengobatan yang cocok banget gitu. Begitupun dengan kepribadian sayanya. Karena awal sih tahap awal memang semua nggak boleh makan ini itu. Saya malah jadi berasa sakit. Mungkin karena tertekan ya. Jadi aduh saya teh kanker aja jadi begitu. Jadi saya mikirnya enggak, pokoknya mah happy aja, makan buah enak. Tapi ada fase di mana rasa makanan tuh asin semua. Jadi ini asin, kok anggur asin ya? Baru saya ingat, oh iya saya kan sakit gitu. Tapi tetap saya makan sambil mengingat rasa makanan itu. Ya nggak enak sih Mbak, cuma ya makan aja udah. Memang itu rasanya kan enak. Jadi mindsetnya saya mencoba ya ini anggur meskipun rasa garam gitu. Jadi selama 2 tahun bed rest aja itu adalah termasuk masa-masa ibu mulai kehilangan ingatan, amnesia, atau malah setelah itu fasenya? Iya, masa-masa itu di 2013 ya. Tapi waktu amnesia itu kan sempat keluar kota ya? Adik nikah atau apa sih? Ya, jadi bed restnya nggak bed rest. Nggak yang beneran tidur dari pagi sampai pagi lagi gitu ya? Cuma kalau jalan kalau ya setelah pegangan. minum obat.
Kalau minum dia nyeri sekali, obat sakit. terus minum obat penawar sakit itu bisa 2 hari di tempat tidur, bangun tidur lagi. Mungkin kan dengan obatnya kan ada apa semacam Morfin ya Mbak, jadi tidur begitu. Oke. Ibu kan seorang ibu ya gitu. Saya membayangkan dalam jangka waktu sekitar 2 tahun itu tidak bisa mengerjakan banyak tugas bagaimana yang layaknya dilakukan seorang ibu, mungkin tanggung jawab untuk ngasuh anak gitu, mengurusi rumah dan sebagainya. Bagaimana ibu ya menyikapi perasaan aku tetap nggak bisa ya gitu melakukan banyak hal, padahal kewajibanku banyak sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Apa yang Gimana Bu? Waktu itu vonis cancer, 3 anak semua di pesantren. Oh iya, terus saya malah lupa. 3 anak Di bagian langsung lupa. Jadi anak-anak 3 pesantren, jadi kita Memang fokus ke kesembuhan ibu ya. Aktivitas juga perlu. Jadi dalam aktivitas saya menjalani pekerjaan profesi saya gitu, saya bawa juga di rumah karena kan sering sakit mendadak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sendiri di rumah, saya juga khawatir gitu. Akhirnya kita ajak juga, jadi kita setting mobil itu biar bisa tiduran, bisa istirahat gitu. Nanti kalau saya meeting ya ibu di mobil terus nunggu selesai balik kita jalan lagi sampai gitu. Pertama kali menyadari bahwa wah ini kayaknya ibu sudah masuk ke fase amnesia nih, udah mulai lupa banyak hal. Itu Bapak nggak? Iya, itu malam waktu itu kejadiannya. Waktu itu memang sering kejadian yang terkait dengan memori ya. Misalnya begini, atau pekerjaan otak ya, karena dia kansernya di otak. Tiba-tiba dia bilang, ya nyalain lampu, listrik mati gitu kan. Padahal listrik nggak mati. Artinya Pak, dia sedang tidak melihat, buta. Gitu. Jadi dia meraba-raba, ya listrik mati, dia bilang itu listrik mati gitu kan. Berarti selain ibu pernah kehilangan ingatan, ya, itu juga sempat kehilangan penglihatan ya Bu ya. Sebelum itu hilang ingatan. Akhirnya saya bawa sudah tidur. Ya ini listrik mati. Saya bilang begitu saja. Sudah nanti tidur. Nanti bangun tidur dia bisa melihat lagi. Oh gitu ya. Gitu. Nah terus kemudian tuli gitu kan. Kita kan di samping kamar itu ada kolam ikan, terus ada air mancur turun gitu kan. Ini tiba-tiba dia bilang, ya itu listrik mati, tolong betulin airnya nggak ngalir gitu. Karena nggak mendengar suara gemericik gitu ya. ya. Kasihan ikannya nggak ada suara gemericik. Saya bilang ini ada. Tapi kan saya lihat waktu itu pernah mata. Ya sudah, yuk kita istirahat aja. Ibu tidur. Begitu tidur, bangun mendengar lagi. Biasa lagi setelah dia rest lagi istirahat. Nah waktu kejadian amnesia itu kita habis makan malam di sebuah mall di Jakarta, sambil saya juga meeting dengan klien, makan malam. Begitu pulang saya ajak, ayo kita pulang. Terus saya ajak masuk ke mobil, dia berhenti di mobil saya. Dia tanya, ya mobil kita mana? Ini mobil kita. Dia bilang, bukan, ini bukan mobil kita. Ini mobil kita gitu. Bukan, mobil kita yang kecil gitu. Dulu kita mobil pertama kita itu. Berarti mundur ya ingatannya dulu gitu itu ya. Mobil yang city car yang kecil. Ini yang besar gitu. Dia bilang enggak, sudah masuk aja. Dia masuk, dia lihat mobilnya gini kan gitu. Saya masih biarkan, walaupun kemudian ada curiga, oh ini ada masalah nih dengan otaknya gitu kan. Masuk ke rumah, garasi, ini rumah siapa? Dia bilang gitu. Ibu ingat gak Bu masa-masa itu Bu? Iya, menderita. Tapi ingat saat itu kayak yang Ibu rasakan memang ingatan yang naik turunnya lompat-lompat atau? Iya. Ada. Jadi kayak dunia berbeda gitu. Beliau rumahnya di situ, saya bukan. Oh iya. Jadi ini mobil kenapa jadi begini? Itu tuh nggak nyaman ya? Nggak. Masya Allah banget. Saya cuma waktu itu membawa. Dia agak tegang nih, ibu harus tidur gitu kan, harus tidur. Jadi
Tapi dibawa ke kamar, dimasukin ke kamar, dia bilang, nanti yang punya rumah datang katanya. Karena Ayo merasa kita bukan pulang. rumah Jadi sendiri merasa ya. bukan Saya rumahnya. cuma tamu duduk, beliau tidur di kamar, saya nunggu aja yang punya rumah Itu datang. nggak lupa sama bapak ya Pak, kayak siapa bapak gitu, siapa kamu gitu. Iya. Di save-nya My Lovely Husband, jadi saya udah nikah. Oke. Iya. Jadi terus tidur, saya sudah tenang begitu subuh gitu kan, sholat subuh, saya berpikir ini bakal selesai seperti waktu tuli atau buta gitu kan. Tapi waktu saya lagi zikir subuh, dia pegang-pegang saya, tepuk kaki saya, dia bilang, ya ayo pulang, nanti yang punya rumah datang gitu kan. Saya bilang, ya Allah belum selesai ini. Ini belum selesai gitu. Waduh, harus apa lagi gitu kan? Oh ya sudah, tidur lagi aja. Tidur lagi gitu, terus kemudian saya telepon saudara saya telepon ini begini. Sudah katanya, dikuatkan saya, terima saja, ikuti saja kemauan Allah itu, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Gitu. Jadi kalau ini pemberian dari Allah, kenapa harus kita tolak? Kenapa kita harus menerima atau berbahagia ketika pemberian itu bahagia yang berupa kebahagiaan, sementara yang kesempitan kita nggak terima. Kalau itu memang sama-sama pemberian dari Allah gitu kan. Akhirnya kita diskusi juga. Sambil dia juga bingung, ayo pulang ya gitu. Ayo pulang. Nanti yang punya rumah datang kita gimana gitu kan. Saya bilang sudah, ibu tidur lagi gitu. Terus saya Itu berapa tahun setelah vonis? setahunan kalau nggak salah, setahun setelah vonis kita masih pakai alat itu kok gitu. Dan ya ke orang tua saya, ke mertuanya ibu, ke anak-anak juga kan, akhirnya saya ajak jalan di ruangan gitu kan, di ruangan, terus kemudian lihat foto, itu siapa? Padahal diri sendiri. Itu anak-anaknya. Ada foto keluarga, itu siapa gitu kan. Itu yang saya merasa kehidupan saya kemudian seperti di sinetron gitu ya. Saya lihat yang saya lihat di sinetron saya alami gitu kan. Saya alami bersama istri gitu. Sampai yang lebih sedih lagi, dia sampaikan, ya kalau ayah mau nikah lagi silakan ya gitu. Oh berarti ibu juga sadar ibu ya, maksudnya saat ibu lupa itu sebenarnya ada ketidakmampuan, merasa tidak sempurna itu ada. Iya. Ada dan banget. sadar, saya pikir ya memang namanya lupa saat itu memang off aja gitu. Kita Tapi jelaskan. Jadi Bu, karena dia kan takut ketemu orang, jadi hilang ada masa kepercayaan diri Mbak, hilang sama sekali hilang. Kalau ketemu orangnya merasa sudah kenal sama dia, jadi, Bu Meli peluk, tapi dia ini siapa gitu kan? Ya kita dipeluk orang nggak kenal ya gimana ya Mbak? Dipeluk orang nggak kenal. dan recall ingatan pun nggak ketemu ya, ini sebenarnya siapa yang meluk saya. Betul. Akhirnya saat daripada itu nanti membuat sakit hati orang, lebih baik saya di rumah saja ya. Kalau saya ikut ayah, lebih baik saya di mobil aja. Gitu. Jadi nggak mau ketemu orang, khawatir nanti ketemu, diajak senyum, kita nggak senyum, dipeluk kita takut gitu. Waktu itu gitu. Nah itu ya saya dampingin itu kan. Itu di samping rasa sakit yang rutin juga, walaupun sudah mulai berkurang, tapi masih ada gitu. Kalau Bu Meli kan sudah pasti ya namanya sakit gitu, pasti kebayang gitu betapa tanda petik kayak apa ya, menderita atau pokoknya betapa ini tuh tidak nyaman lah. Tapi kalau bapak kan sebenarnya sehat secara fisik ya, tapi capek nggak sih Pak saat itu ya? Senyumnya, tawanya, Masya Allah. Gimana Pak? Enggak, saya enggak ada capek, enggak ada lelah, karena apa ya, saya ingin bersama istri saya di dunia dan bersama juga nanti di akhirat, di surga, di akhiratnya gitu. Gitu. Jadi ya dijalani aja gitu. Tapi kan secara manusiawi ya, secara kita manusia pernah ada ngerasa di satu titik ini sesuatu yang besar yang mungkin sangat berat gitu untuk dipikul. Ada pernah terlintas perasaan-perasaan seperti itu enggak? Ya biasa aja dijalani.
Waktu itu mungkin berat ya. Artinya misalkan kita ada aktivitas ini, anak-anak juga di pesantren gitu, terus mendampingi istri mungkin berat ya, tapi karena kita jalaninya bersama ya, di rumah juga bersama, sakit juga bersama. Waktu dia nyeri ya saya dampingi di sampingnya, kemudian sambil bersalawat berapa. Kalau udah nyeri sekali minum obat, tidur gitu aja gitu. Jadi yang paling berat mungkin ketika itu ya, proses menjelang 4 bulan vonis meninggal. Oh, ya, jadi waktu di dokter itu disampaikan sebelum 4 bulan lagi. Gitu. itu saat ketahuan kanker, saat tegak diagnosis kanker, ya, lalu langsung waktu kita konsultasi untuk nanti mau bedah otak. Mau biopsi itu. Jadi kan saya tanya ke dokter. Diskusi dulu dengan dokter. Saya tanya kalau hasilnya gitu. Kalau saya tidak lakukan ini bedah otak, apa yang terjadi? Paling ringan koma. Dijelaskan. Paling ringan koma, paling berat ya meninggal. Tuh. Kalau dilihat dari karakter ininya ya disebutin angkanya 4 bulan gitu kan. Dan itu ibu dengar ya? Iya. Iya, ada di samping saya. Jadi kita ngobrol begini dengan 4 orang prof waktu itu. Ada ahli anestesi, ahli bedah, ahli cancer dan lain-lain. Itu ya disampaikan 4 bulan lagi lihat setelah hasil kemungkinan ya, karena belum biopsi. 4 bulan lagi meninggal Bu, katanya kalau nggak diangkat. Itu yang saya terpikir kan anak-anak ya, 4 bulan lagi mah mendingan di rumah aja. Saya pikir kan ya, karena kan almarhumah mama juga setelah operasi kan tetap juga meninggal waktu itu. Tapi mama ingin sekali operasi. Kalau saya enggak waktu itu, saya enggak mau operasi. Saya karena kansernya saya biasa-biasa aja begini Mbak. Hanya ketika sakit aja jadi orang aneh gitu. Setelah itu tidur. Nah, jadi orang nggak ngelihat saya seperti orang secara fisik ya, maksudnya secara yang dan terlihat mata. Happy aja sayanya. Kalau saya merasa sakit saya langsung ke mobil minum obat, udah istirahat di mobil, tidak mau menemui orang lagi. Nah masa 4 bulan itu yang ya orang ya maha besar Allah ya, kita nggak dikasih tahu kapan kita meninggal ya. Kebayang kalau kasih tahu kan berat itu Mbak. Dan saya ngalamin divonis seperti itu, jadi aduh tinggal 3 hari, aduh tinggal 2 hari, ya Allah besok saya nggak bangun lagi nih, saya udah 4 bulan nih. Ternyata bangun sampai berlalu 10 lah tahun lebih sampai sekarang ya. 10 tahun. Nah itu fase paling berat malah itu menjalani keputusan walaupun prediksi walaupun apa kita itu. menyadari ya semua bahwa juga akan berpulang. semua akan berpulang dan bahwa hanya Allah yang tahu timing seseorang dan bagaimana caranya. Tapi itu sedikit banyaknya berpengaruh juga. Ke anak-anak juga pengaruh. Kan, apalagi kalau saya lagi pingsan ya Mbak, karena sakit itu sampai pingsan. Saking sakitnya. Iya, saking sakitnya. Jadi kalau saya lihat orang cancer sekarang nih, dia aduh ya Allah itu sakit sekali itu. Itu nggak udahlah nggak usah pengen apa-apa, yang penting mah sembuh udah. Sampai bentur-benturkan kepala ke dinding tembok juga. Itu udah sering, kalau saya lupa di mana nih obat, keburu sakit gitu. Paling satunya cara teriak. Ini kan berarti sudah 12-an tahun yang lalu ya. Terus titik di mana kondisi ibu berangsur membaik itu kapan Pak? Tahun ke-6 ketika ya? sudah selesai misalnya terapinya sekian tahun, tahun ke-5 sudah mulai jalan. Belajar keseimbangan. Sebelumnya kan saya nggak bisa. Jadi saya kalau jalan apa gitu ke tembok. Oh gitu kemana. Pak. Iya. Oh, jadi nih Ibu Merly berarti pernah mengalami hilang ingatan, hilang penglihatan gitu ya, yang sempat ngerasa mati lampu, hilang pendengaran, tidak mampu berjalan juga itu pernah. Goyang ya. Jalan sih jalan, cuma kayak di dalam yang gempa gitu Mbak. Jadi saya goyang-goyang sendiri dan sering teriak ya. Jadi saya teriak gempa. Pernah ada kejadian saya turun gitu kan, terus gimana Bu, bisa turun sendiri? Bisa gitu kan. Dari Jadi mobil. saya bawa mobil, saya turun sebelah kanan, Ibu turun sebelah kiri. Tahu-tahu dia teriak, ya tolong. Saya lihat mana istri saya gitu kan. Sekarang mobil agak besar gitu kan, jadi nggak kelihatan itu mana istri saya. Begitu saya muter balik, Lagi kepalanya di bawah, kakinya di atas.
Saya berusaha menahan ini kakinya ke gempa, atas. jadi saya muter, aduh, Jadi kata dia gitu. dunia itu berbalik ini. Iya, ya saya muter sendiri, ya tapi ujung-ujungnya ketawa sih Mbak. Ngapain? Sekarang ya. Kalau Waktu itu juga, Sekarang ya. waktu itu juga saya ketawa, ini gimana cara turunnya kan kepala saya di bawah gitu ya. Jadi So, memang ketika itu Insya apa Allah. ya, tragedi ya, kita sedih apa iya. macam-macam gitu, tapi setelah lewat memang jadi komedi kalau ceritanya dia senyum-senyum. Cuma saya melarang yang nengok. Saya nggak mau ada keluarga saya datang. Kalau anak-anak paham nggak kondisi ibunya? Dijelaskan. Anak-anak pertama Kan saya kenalan lagi sama anak-anak di pesantren. Jadi waktu jadwalnya kunjungan ke pesantren itu saya kondisikan ibu, nanti kita ketemu anak-anak gitu ya, kasih lihat fotonya, kasih lihat ininya, dikasih memori dulu pernah begini juga nggak ingat gitu. Sudah saya persiapkan ibu di pendopo, terus anak-anak saya panggil, kan ada yang SMP, SMA gitu ya. Saya panggil, saya bilang gini, kamu tahu nggak ibu kamu cancer? Tahu, ibu kansernya di otak ya, gini terus. Nah sekarang berpengaruh sedang menyerang otaknya, gini. Jadi dia nggak ingat kamu, nggak ingat memori kita, nggak ingat Nangis ini. ya anak-anak itu. Iya dia. Terus saya bilang waktu itu sedih gitu kan, sampai keluar air mata. Saya bilang tapi jangan nangis ya gitu, jangan nangis di depan ibu gitu ya, jangan nangis di depan ibu. Terus ya kita pelukan gitu kan. Ya habis itu jadi temuin gitu, temuin dia kayak orang asing, dia ngeliat gini. Anak-anak sih meluk gitu, ibu gitu peluk gitu, tapi dianya gini. Dingin. Gitu. Saya takut waktu itu. Saya masih ingat juga saya takut. Ya dipeluk yang nggak dikenal tetap aja meskipun itu anak kecil. Tapi harus meyakinkan jadi- bahwa itu anak saya. Ada fotonya. Tapi Nggak ada Ilfil. di memori nggak ada ya. Jadi kayak Iya. perasaan pun nggak ada. Perasaan hangat bahwa itu anak gitu ini ya. Gimana sih? Tapi ya saya berusaha supaya mereka tetap tegar juga, kan mau ditinggal di pesantren. Logika saya berjalan sih gitu sebenarnya. Cuma hati saya tidak gitu. Makanya saya bilang uwa saudara jangan nengok karena mesti dia nangis gitu. Dan saya nggak mau ditangisin. Mesti mereka itu akan menangis Iya, karena kondisinya mengingat Bu Meli almarhumah ya. ibu saya kan. Jadi ini cancer pasti meninggal. Nah itu mindset itu saya hilangkan. Mindset itu saya hilangkan. Saya ingat petuahnya Prof bahwa saya butuh imun kamu Mel. Silakan minum kopi boleh, tapi kamu harus happy. Janji ya kamu happy. Ya artinya mungkin secara kalau saya garis bawahi, cancer itu adalah penyakit kejiwaan. Karena terlalu menutup diri, tidak berani menyampaikan apa yang dirasakan. Ya kalau tekanan hidup semua mesti punya lah ya tekanan hidup. Nah menyikapinya itu yang saya tidak punya kawan untuk bicara, mungkin juga ya pastilah kurang iman Islamnya, jadi kurang dekat dengan Allah. Ya, pada akhirnya ketika saya cancer itu, saya cukup berpikir cukuplah Allah untuk saya. Nah setelah saya mencoba jalan di situ dan tidak mudah, itu saya ringan Mbak, ringan bahwa hanya Allah teman saya nanti mungkin di alam kubur ya, karena kan kita sudah divonis meninggal ya waktu itu. Jadi mindsetnya langsung saya rubah bahwa suami hanya titipan, anak juga begitu, ya meninggal ya sendiri saja gitu. Meskipun tuh sebenarnya stres ketika divonis meninggal, itu stres benar-benar itu pengalaman yang paling berat. Ya kita kan nggak tahu di dalam kubur berikutnya bagaimana gitu. Nah makanya saya bilang saya nggak mau ada orang datang, saya mau dengan Allah saja, saya mau bersiap-siap seolah-olah seperti itu gitu. Jadi tapi lihat suami, anak-anak itu membuat saya lebih ya berjuang saja dulu, hasilnya kan Allah yang tentukan. Jadi cancer itu kalau saya lihat itu obatnya hanya satu, imun kita. Mindset kita, apapun obatnya, kita harus merasa itu adalah sebuah jalan untuk mendapatkan pahala yang besar. Tapi memang tidak mudah Mbak. Makan tidak enak, tidak bisa melihat,
amnesia, sakit, pokoknya mah mungkin bisa dibilang geus lah meninggal aja, udah sakit. Tapi kan Allah tidak suka dengan yang menyerah. Dulu tuh mindset saya begitu. Jadi ya sudah, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Ada rezeki, sedekah. Ada orang nyuruh umroh ya waktu itu jadi mutawifah. Saya bingung mutawifah itu apa, tapi Allah memanggil ya berangkat. Dalam kondisi saya bawa alat prof, bawa obat yang berisi yang tidak boleh kan masuk bandara. Saya bawa surat, dan alat prof itu kan tidak boleh kena X-ray. Jadi saya menjelaskan di bandara itu, pada akhirnya dia sebuah kenikmatan tersendiri. Dan tapi itu setelah melalui yang tadi itu ya, amnesia dan segala macam saya itu berusaha. Ya. Setelah kondisi badannya juga sudah lebih sudah baik ya, ya. Sudah bisa lebih baik. Hanya waktu itu pernah pakai kursi roda juga akhirnya ya. Setelah sampai di sana, saya pakai kursi roda karena pusing atau apa. Ada itu, jadi semua itu jadi cancer itu nggak mudah. Iyalah. Nggak mudah. Tapi harus dibuat dinikmati, Mbak. Termasuk yang dari awal tadi Ibu bilang tentang akhirnya itu membuat Ibu jadi lebih terbuka misalnya kepada suami. Iya, saya jadi orang yang cerewet, galak sama anak-anak. Sebelumnya? Diam aja kalau sekarang. Iya Pak, begitu Pak. Kalau ada yang nggak enak saya ngomong aja misalnya, Uma nggak suka sama orang itu, tapi cukup sampai ke suami saja gitu. Jadi saya yakin tidak akan dibuka ke orang. Jadi saya merasa aman, nyaman, mempunyai pendamping yang sangat mengerti saya harus apa, karena saya juga akhirnya menceritakan dari bagaimana kehidupan saya waktu kecil. Dari kecil sampai mungkin tumbuh cancer itu saya cerita. Sebelum nikah? Nggak tahu beliau. Oh gitu. Bapak belum tahu Pak, misalnya apa yang sudah pernah Ibu alami dulu gitu. Apa yang membentuk sebelum Ibu nikah menjadi pribadi seperti yang Bapak nikahi saat itu gitu. Kita kenal 2 pekan langsung nikah. Pacarannya sudah menikah, jadi kayak beli kucing dalam karung ya. Ternyata orang aneh sih saya. Ya saya ceritakan semua Mbak, kehidupan pahit saya, kehidupan manis saya ceritakan. Nah di situ saya merasa nggak enak sama orang ini. Saya cerita, ya Uma nggak suka sama orang itu, kenapa gini? Nah sudah istighfar, tapi di blow up gitu, dikeluarin aja. Nah itu yang selama ini saya kalau nggak sesuatu tuh saya diem aja, ya mungkin kalau ada bahasa diam adalah emas kalau fisiknya kuat ya, tapi ternyata fisik juga ada masanya, tidak jadi malah menghancurkan sel-sel imun dari di tubuh kita sendiri kali ya. Cuma memang tidak ada yang nyangka kalau saya cancer. Kayak saya selalu seperti Rasulullah bilang, kalau kita punya masalah jangan diperlihatkan sama orang, jadi senyum aja udah. Katanya cancer, iya emang cancer, kok kelihatan? Ya nggak usah dilihat, saya bilang gitu. Ya sudah, ya memang kebetulan cancernya kan di otak, jadi nggak kelihatan kan Mbak apa-apanya, kecuali ketika saya tidak berjilbab ya masih ada kelihatan karena ada sedikit perubahan, baik di tempurung kepala maupun di tapi kan belum sempat dioperasi apa-apa jadinya ya. Enggak, cuma karena di situ ada parasit, mungkin ada sebuah perubahan di pertumbuhan rambut dan lain-lainnya. Rambut juga rontok gitu. Ya, rontok Mbak, tapi nggak di kemo saya, cuma ada seperti itu. Ya masa-masa itu juga justru cancer ini kalau buat saya ya, kalau saya ambil hikmahnya, itu membuat saya lebih terbuka, lebih memandang positif apa yang Allah titipkan. Ketika saya tidak menyerah, kemudian berhasil, dan saya tahu akan ada ujian selanjutnya. Jadi cancer sekarang selesai. Ketika cancer lagi aktif, saya kolesterolnya 400, kemudian asam uratnya tinggi karena sel-sel sarafnya karena di otak ya kadang terserang. Jadi saya seperti robot. Saya tifus dengan rating paling tinggi yang harusnya sudah koma, saya sih baik-baik aja. Cuma yang bicara gitu ya, darah. Sudah biasa menghadapi sesuatu dilewati ambang batasnya gitu ya. Jadi
saya berobat 1 jam dari rumah ke rumah sakit swasta di Jakarta itu, nyetir sendiri, datang ke sana, kamu harus dirawat. Loh, kenapa dok dirawat? Kamu tifus stadium bla 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 bla, nggak ngerti kita kan medis. Oh gitu Ini ya. baru-baru udah. ini Bu. Waktu itu, waktu lagi proses penyembuhan dengan Prof itu begitu. Jadi Prof, Meli tifus nih gini gitu. Itu nanti alatnya dibantu lagi. Alatnya dibantu lagi. Jadi kenapa sering check up cek alat atau kita konsul ke Prof itu dari dokter, saya sampaikan ke Prof. Kadang obat dokter tidak mempan, pakai alat nggak mempan, pakai obat dokter. Begitu saya terus selama 5 tahun ya. Mungkin lebih fixnya 8 tahun ya. Begitunya warawirinya. Tapi sayanya udah bisa. Setelah itu berarti 5 tahun terakhir ini sudah seperti biasa Bu? Sudah. Kalau misalnya dilihat misalnya di MRI gitu, kondisi sel kankernya baik-baik aja. Terakhir gitu. Tapi 2018 ya terakhir. Karena MRI sekarang jadi ada ini Mbak, saya jadi takut ruangan sempit. MRI kan nggak masuk, kemudian pakai alat yang ke situ kan. Jadi saya ngerasa nggak ya, Uma nggak mau ke situ. Ya nggak tahu ada rasa tiba-tiba seperti itu sejak saya cancer. Dulu saya nggak, saya sering naik gunung lah, apalah, pokoknya. Ini sebelum cancer. Ya waktu kecil tuh berani, tapi ketika terakhir itu saya ngerasa nggak mau lagi masuk di ruangan sempit atau ruangan gelap. Jadi rumah itu harus semua terbuka pakai roster. Harus seperti itu. Nah itu nggak tahu efek dari situ. Yang intinya sih kalau saya rasa saya jadi lebih bisa memandang positif segala hal ketika saya sudah mengalami hal terburuk. Divonis meninggal, kanker di kepala, hilang ingatan. Bahkan saat ini juga ada beberapa fase kehidupan saya yang saya belum bisa ingat. Meskipun teman-teman mengingatkan, kamu dulu ini loh Mel, ini foto-fotonya. Iya ini foto saya, tapi saya nggak ingat. Di mana ini gitu. Itu sampai sekarang ada. Tapi jadi hal yang lucu aja, jangan dibuat aduh kumahannya gimana ya, jangan. Nah itu yang membuat cancer itu senang. Jadi melawan cancer rasa itu dengan khawatir bahagia. kita, rasa cemas kita, rasa sedih kita gitu. Iya. Itu saya hilangkan semua. Jadi saya kalau ada apa-apa saya bicara, saya tidak sanggup bicara, saya menyampaikan ke suami. Yang paling inti sih ya pendampingan keluarga. Ketika seseorang cancer itu atau anggota keluarga cancer itu jangan dibuat suasana yang sedih. Itu yang saya rasakan dan saya minta ke suami, saya minta yang nengok jangan nangis gitu. Kalau nangis pulang aja. Saya malah ngomong begitu dengan tegarnya, kalau mau nangis pulang aja, suruh pulang. Siapa sih itu? Lagian saya juga kan namanya ternyata uak saya gitu kan. Pokoknya nggak sopan lah Mbak ya, namanya orang nggak kenal ya gitu. Ya memang Mas, kita sudah ingetin jangan nangis gitu. Ada peristiwa ketika adiknya menikah gitu kan. Kan semua berharap istri ini datang, adik beliau menikah, adik istri nikah. Udah datang tapi dia juga khawatir kepercayaan dirinya drop gitu ya kalau ketemu orang lain gitu kan. Karena nggak kenal gitu. Iya, nggak kenal. Tapi dia akhirnya memberikan syarat gitu. Ya boleh tapi jangan ada yang nangis ya gitu. Tapi begitu datang ke situ jadi ajang air penuh air mata gitu pernikahan yang mestinya. Pertemuan pertama dengan keluarga besar saya. Ya, Dan saya nggak mau ditengok. Jadi ketika ijab kabul dia tanya, ya adik saya yang sebelah mana? Karena kan ada saksi, ada apa-apa segala macam gitu. Itu yang pakai topi itu. Oh ya sudah. Oh itu adiknya gitu. Terus bapak yang mana? Bapak yang itu. Orang tuanya sendiri nggak ingat udah. Ya. Udah selesai gitu kan orang pada Meli gitu, dianya gitu semua gitu. Saya jelasin satu-satu, saya jelasin gini. Ya Allah semua nangis semua jadi satu ruangan. Akhirnya saya pulang ke mobil. Udah ya Uma di mobil aja, udah siapa sih itu orang-orang jadi. Berarti bisa dibilang yang ibu tahu, kenal dan ada di mimpi itu cuma bapak doang dong. Ya, cuma bapak satu aja. doang. Iya. Cuma bapak aja. Dan itu saat dan itu sempat rekam video Assalamualaikum karena waktu menjelang 4 bulan itu loh. Iya. Oh iya. Buat bikin bikin apa? Memori buat anak-anak. Dia kan sudah mau berpulang ya, makanya Maha Besar Allah nggak dikasih tahu kapan kita meninggal, dan dikasih tahu kapan meninggal tuh, udah dahsyatnya Masya Allah. Sampai berpikir dimakamin di mana ya saya? Udah belikan kafan belum ya? Nah itu tuh sebuah hal yang selalu terpikir oleh pasien kanker. Itu harus
mesti seperti itu. Apapun kansernya gitu. Tapi saya juga tidak paham, hanya berusaha menjadi lebih baik. Kenapa Allah masih memberikan waktu? Kenapa Allah menyembuhkan dengan cara yang bagi saya itu mudah dibanding dulu almarhumah ibu saya. Saya tidak perlu operasi, malah saya dibahagiakan oleh Allah. Selama kanker itu berkali-kali saya dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Gitu. Itu yang saya heran. Selalu ke sana sampai saya bilang ya capek, kenapa kita ke sana tuh? Ya udah kita harus ke sana lagi. Ke sana itu ke Baitullah. Ya ke Mekah. Umrohnya berkali-kali, masya Allah. Dan tadi sebagai mutawif malah ya. Awalnya Iya. Padahal baru sembuh dari sakit dia. Belum, Ya, lagi sakitnya masih, tapi intensitasnya sudah mulai berkurang. Iya masih. Jadi kalau lagi nggak nyeri, bisa aktivitas biasa. Tapi nanti ada lagi masa dia nyeri, coba ditahan, nanti obat penenang rasa sakitnya, pengurang rasa sakit, baru tidur berapa hari, setelah itu hilang, nanti begitu lagi. Itu kalau terkait fisik, tapi nanti kan ada yang mengganggu memorinya. Jadi lagi ada aktivitas tiba-tiba memorinya hilang gitu, nanti datang lagi. Gitu. Tapi selama di Mekah nggak kayak gitu Bu? Ada masa-masa lagi jadi mutawif ternyata lupa gitu? Enggak malah ya? Masya Allah malah tidak, malah sehat. Di sana malah sehat. Ya mungkin itu keterangan batin ya. Makanya saya bilang siapapun yang kanker itu jangan merasa diri berakhir. Kalau merasa diri berakhir ya akan berakhir. Kalau saya pikir ya gitu. Itu maksudnya untuk menaikkan imunitas kita, semangat kita. Kalau perkara usia sih hanya Allah yang tahu. Jadi kita jangan mendahului. Kalau saya seperti itu berpikirnya, makanya berpikirnya positif aja. Ketika ada hal yang membuat tidak enak, saya cari tahu dulu. Saya harus seperti apa ya? Rasulullah bersikap seperti apa ya kalau ada yang tidak nyaman atau memfitnah saya atau apalah masalahnya. Saya lihat tuh di agama kita kalau gini apa ya? Saya nanya, oh gini, oh ya sudah ikutin gitu. Memang seolah-olah bukan jadi diri saya sendiri, tapi saya jadi menjaga beliau. Cancer ini kan masih ada sebenarnya beliau itu kan, karena dibilangnya udah kamu hidup bersahabatnya berdampingan aja dengan beliau. Siapa beliau? Ya kanker kamu. Oh iya, karena seumur-umur akan terus bersama, karena nggak diambil kan, jadi hanya dinonaktifkan saja atau dalam tanda kutip mati suri. Jadi sampai dengan saat ini juga saya masih menggunakan alat Prof. Tidak dilepas begitu saja karena harus maintenance badan saya. Jadi ketika dulu sarafnya tidak membaca saya punya penyakit ini tiba-tiba dari darah ketahuan sakit ini. Oh saya memang nggak apa-apa, nggak ada terlihat sakit apa-apa, tapi darah yang bicara. Nah berarti kan di dalam tubuh kita itu rusak sebetulnya. Nah sehingga tetap di maintenance seperti ini. Kalau obat ya saya masih pakai suplemen dari dokter. Kalau sakit apa saya cerita ke dokter juga. Kemudian kalau sudah ada waktu nih karena lumayan jauh ya dari Bandung ke sini, saya ke Prof cek alat dan itu masih dari awal sampai sekarang tuh masih tidak dilepas karena ya mungkin itu pendamping hidup saya yang harus saya upayakan. Si beliau ini jadi saya harus jaga dia baik-baik gitu. Jadi ya begitu Mbak. Apa namanya? Sakit kanker itu bukan segalanya. Segalanya itu ketika kita kehilangan iman. Tapi saya hanya yakin kanker ini hadir justru untuk membuat semuanya lebih baik dan meyakinkan bahwa semua penyakit ada obatnya. Oke, baik, ini mungkin yang terakhir ya. Saya punya satu pertanyaan terakhir buat Bu Meli dan Pak Rozi. Buat Bu Meli, ada nggak yang ingin Ibu katakan kepada diri Ibu dulu sekitar 12 tahun yang lalu yang mungkin yang sudah divonis umurnya akan beberapa bulan lagi dan mengalami banyak kebingungan gitu, kesakitan. Ada nggak yang mau Ibu katakan kepada diri Ibu yang mungkin nggak pernah menyangka bisa hidup sehat berdiri bicara di sini 12-13 tahun kemudian gitu? Iya,
Dulu ketika divonis kanker, saya berpikir Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya kecuali sesuai kemampuannya. Dan saat ini saya ngerasa apalagi ya Allah tugas saya setelah ini. Akhirnya saya melakukan segala hal dengan niat lillahi ta'ala, supaya saya meninggal dalam kondisi lillahi ta'ala. Apapun bukan hanya mengaji atau sholat ya. Jadi ketika saya masak, saya zikir. Ketika apapun saya zikir, saya selalu bilang ke diri saya sendiri, zikir. Jadi tidak ada, mudah-mudahan insya Allah tidak lepas dari zikir. Itu yang selalu saya ingatkan ke diri saya sendiri. Kadang bahkan kalau baca Quran kita perlu waktu khusus ya. Tapi kalau zikir kan bisa sambil potong bawang lah, sambil nyapu lah, subhanallah gitu. Jadi ya dan saya make it happy aja, apapun. Itu mungkin yang untuk diri saya sendiri dan mungkin kawan-kawan yang cancer ya gitu. Jadi happy karena Allah tidak akan salah memberikan apa yang sudah tertulis untuk kita di Lauhul Mahfuz, dan kita pasti mampu berbuat yang terbaik meskipun akhirnya ada yang meninggal, ada yang bertahan dengan mungkin tidak sehat kembali, dan saya salah satu orang yang merasa terpilih untuk sehat kembali meskipun ada beberapa lost memory, tapi saya merasa ini sudah tidak bisa dinilai untuk stakeholder yang sudah membantu saya, baik tim dokter maupun timnya Prof. Saya sangat bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Padahal saya bukan orang baik. Saya ngerasa inilah Allah. Ketika saya memutuskan bersama Allah, Allah mengirimkan orang-orangnya. Itu kalimat untuk kawan-kawan ya sejawat cancer ya, sesama cancer, jangan menyerah, pasti ada obatnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ini untuk Bapak nih Pak. Kalau Bapak kan mungkin sekarang sudah di titik alhamdulillah ya, Ibu sudah bisa beraktivitas biasa gitu ya, udah bisa kemana-mana bareng, nggak perlu ketakutan ketemu orang. Kalau untuk para bapak-bapak lain mungkin gitu, atau mungkin malah istri yang justru mendampingi suaminya yang sedang berjuang melawan si beliau ini, Bapak ada pesan-pesan tertentu nggak? Sebentar sebelum ke sana tadi saya ngomentarin kata Ibu ya. Setelah ini apalagi ya gitu, tugasnya gitu. Ternyata Allah udah menyiapkannya 2 tahun lalu buat Ibu. Beliau harus dampingin saya cuci darah. Sekarang bapak-bapak saya yang cuci darah. Jadi setelah Ibu cancer, 2 tahun lalu saya gagal ginjal kronis. Dan sudah 2 tahun setengah ini cuci darah seminggu 2 kali gitu. Jadi sekarang Ibu yang dampingi saya gitu. Nah, kita bisa mengambil pilihan-pilihan ketika Allah memberikan sesuatu. Apakah itu berupa kesenangan atau kesempitan. Pilihan kita ketika dikasih kesenangan, kita bisa menikmatinya, menghambur-hamburkan kenikmatan itu, kemudian lalai, atau kita bisa menjadi semakin bersyukur. Ketika berupa kesempitan, kita bisa ngambil pilihan untuk menyesali diri, kemudian menyalahkan Allah, atau kita menerima ini dengan penuh kesabaran. Gitu. Bahwa di balik ketentuan yang Allah berikan apapun itu pasti ada hikmahnya. Dan saya ambil jalan itu ketika saya dan istri ya kita diskusi, kita nikmatin ini dari Allah gitu. Dan pasti Allah mengirimkan tidak semua penderitaan sepanjang itu, pasti ada pilihan-pilihan yang malaikat-malaikatnya gitu ya. Seperti pernah gitu ya, agak panjang nggak apa-apa ya. Seperti pernah dia bilang ya mau ke mall tapi pengen sendiri gitu. Ya sudah dia jalan ke mobil gitu.
Habis itu pulang. Habis pulang cerita dia. Di mall tadi bingung mau beli apa gitu. Sampai di sana terus ada orang datang nyamperin. Ibu mau cari perabotan ya? Tuh sebelah sana Bu perabotan. Dia baru ingat, oh iya cari perabotan. Datang ke sana perabotan. Pulang keluar mall ya, dia bilang. Saya bingung parkir di mana gitu. Tiba-tiba ada satpam datang. Bu, mobilnya bagus Bu, itu ibu parkir sebelah sana gitu. Datang gitu. Ingat ya ternyata Jadi, Mas Satpamnya. Allah kirimkan orang-orang untuk kemudian mendampingi gitu. Jadi ada ketika memorinya terganggu sesaat gitu. Itu Allah kasih penolong-penolongnya gitu. Dan ya alhamdulillah ya dinikmati aja ini sebagai sajian yang Allah berikan walaupun itu tidak mudah ya, tapi insyaallah Allah juga yang akan memberikan jalan-jalannya tadi. Di samping kesulitan kesulitan atau hambatan yang kita sedang jalani berdua, Allah berikan hadiah umroh, Allah berikan haji dan anak-anak yang baik gitu ya, yang baik dan dimudahkan kebersamaan gitu insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ibu Meli, Pak Rozi, terima kasih banyak orang-orang baik, orang-orang kuat yang sedang berusaha mungkin menjadi orang baik gitu yang dikirimkan untuk menguatkan para pendengar sekarang ini. Terima kasih banyak juga para orang-orang kuat yang sedang mendengarkan Cancer Survivor Podcast. Kita kembali di episode selanjutnya. So, welcome to Cancer Survivor, and this is their story.